Halo guys, welcome to Kans Gaming ya. Oke guys ya, kita bertemu lagi di channel gua di Kans Gaming ya guys ya. Dan saat ini kita akan berbicara kembali mengenai seputar Kings Battle ya. Oke, mungkin udah lama ya semenjak uploadan terakhir gua mengenai Kings Battle di divisi 12. Kali ini gua akan berbagi trik dan berbagi tips lagi ya ke kalian mengenai bagaimana sih trik dan strategi terbaru ya untuk bermain di Kings Battle divisi 12 ya. Oke, sedikit gambaran ya mengenai akun ini ya. Ya, saat ini akun ini ya masih berada di peringkat 1 ya dengan tiringnya Master 1 ya. Dan ini adalah untuk peringkat dari 50 besar ya. Artinya season ini baru dimulai 5 hari yang lalu ya guys ya. Karena untuk jumlah harinya sendiri saat ini masih sisa 9 hari ya. Dan untuk bicara win rate sendiri ya, akun ini juga memiliki win rate yang lumayan besar ya. Karena win rate-nya 68% dan kalau dibandingkan dengan akun lain ya cukup besar ya untuk win rate yang gue miliki ini ya. Artinya masih lebih besar ya dibanding dengan top 5 yang ada di peringkat 5 besar ya untuk win rate-nya. Oke, ini untuk historical battle report dari akun ini ya. Sebelum nantinya gue akan berbagi trik, ini gue kasih lihat dulu ya historical battle reportnya dan juga untuk settingan insignianya ya. Oke, mungkin di sini yang perlu gue kasih penjelasan sedikit adalah mengenai insignia untuk attacker non DPS ya. Oke, ini sengaja ya gue berikan nama seperti ini adalah supaya bisa dipakai oleh semua hero ya. Jadi kalau misalkan kalian mencari insignia untuk hero gold hero seperti Lukang, Ma Yunlu dan mungkin yang lainnya ya seperti gold hero yang terbaru, itu bisa kalian pakaikan untuk insignia ini ya guys ya. Oke, mungkin kalau untuk selebihnya sih masih dengan insignia yang sama ya. Kusu Gong Sunjan ya, Suijing, Dianwei dan juga si Mai insignia. Oke, sekarang gue akan memberikan kalian tips dan trik, tapi mungkin ya nanti gue bakal tunjukkan berbagai uh, variasi ya dari cara bermainan di Kings Battle divisi 12 ya guys ya. Oke guys, ini adalah untuk tips yang pertama untuk permainan di divisi 12 Kings Battle ya untuk tipe upper hand ya. Oke, jadi untuk tipe upper hand sendiri ya, formasi yang favorit yang paling sering gue mainkan adalah formasi Bennett Hero Healer ya. Oke, kenapa Bennett Hero Healer ya? Karena kalau misalkan kalian biarkan musuh masih menggunakan healer ya di saat mereka mendapatkan posisi lower hand, itu akan menyulitkan kalian banget ya. Jadi gue pakainya adalah Bennett Hero Healer ya dengan tujuan gue kalau misalkan gue Bennett Hero ini biasanya sih kalau misalkan musuhnya itu yang keseringan gue hadapi ya, kalau misalkan mereka melihat Lukang, biasanya mereka itu pasti akan langsung mempick up Lukang ya guys ya. Tapi jangan salah ya, jangan salah karena Lukang itu banyak banget counternya ya. Seperti kalau misalkan mereka pick up Lukang ya, kalian bisa counter dengan Lady Zhou dan combo dengan Xiao Xiao ya. Tanpa perlu kalian mempick up hero burner ya. Lady Zhou sendiri sudah cukup sangat sakit damage-nya kalau misalkan line up musuh itu banyak dari tipe male hero-nya ya. Oke, tapi di tipe permainan ini musuhnya itu sudah membaca mungkin permainan gue ya. Kalau misalkan ketemu gue, kalau mereka pick up Lukang, mereka pasti auto mati ya, atau auto kalah karena gue bisa counter Lukang dengan hero seperti Wang Yi, Lady Zhou dan juga hero lainnya ya seperti Luzi ya. Oke, dia pick upnya adalah Xiao Xiao ya. Dan kalau misalkan kalian melihat pick up musuh di awal bukan Lukang ya, usahakan kalian pick up Lukang ya guys ya. Tapi dengan syarat kalian pick up juga Lady Zen ya dan tempatkan Lukang di posisi front row ya. Oke. Kalau misalkan kalian pick up Lukang di front row ya, itu bisa kalian tambahkan dengan nanti yang akan gue tunjukin itu bisa pick up Macau ya untuk mengurangi damage kalau misalkan musuhnya itu benar-benar dia pick up Lady Zhou ya. Oke, jadi Lukang itu syaratnya kalau kalian mau gunakan di upper hand, setidaknya kalian pick upnya si Lady Zen ya berbarengan dengan Lukang ya. Karena kalau misalkan kalian gak pick up Lady Zen ya, itu bisa jadi counter buat Lukang sendiri ya. Kenapa? Karena kalau misalkan Lukang itu melakukan hit terhadap musuh yang burningnya ke remove,
maka Lukang nggak bakalan dia bisa mengeluarkan armor untuk tim satu timnya ya, teman satu timnya ya. Oke, jadi ini adalah trik yang pertama ya. Oke, musuhnya pick up Luzi, Sunju, kemudian gue lanjutkan dengan pick up Zoyu dan Lumeng ya. Kenapa gue taruh Zoyu di posisi 1? Karena gue melihat musuh pick up gold hero-nya adalah Yuji. Tapi akan berbeda cerita kalau misalkan musuhnya itu pick up-nya si Lady Zhou ya, di posisi manapun, dan di posisi satunya dia pick up Xiao Xiao, maka gue akan menaruh si Zoyu itu di posisi kedua, dan juga gue taruh Macau di posisi ke-1 ya. Ya, oke. Dan combo ini adalah combo yang paling terbaik menurut gue. Kenapa? Karena ada Lumeng, Zoyu, Lukang ya. Ini adalah 3 hero ini sudah cukup untuk membuat musuh itu kesulitan ya. Karena kenapa? Karena Lumeng bisa melakukan stun terus menerus kalau dia melakukan hit terhadap hero yang sedang dalam kondisi burning. Lukang bisa restore Anger, dan Zoyu bisa burning ya. Oke, ini adalah mungkin gue percepat saja ya, karena gue cukup banyak melakukan screenshot terhadap trik yang gue akan berikan ke kalian ya. Oke, ini sedikit gambaran mengenai last pick up-nya ya. Oke, dan ini adalah save battle report-nya. Oke, dan lanjut ya guys, ini untuk yang kedua ya. Posisi upper hand lagi seperti yang gue bilang tadi ya. Musuh pick up Lukang, kemudian lanjut gue pick up Lady Zen ya. Jadi Lukang ini banyak banget counternya kalau misalkan kalian nggak tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Oke, gue pick up Lady Zen di posisi keempat. Gue lanjut dengan pick up Yuji. Oke, gue lanjut Cao Cao, Xiao Xiao ya. Oke, dan seperti yang gue bilang ya, ini adalah counter untuk Lukang, Wang Yi ya. Wang Yi. Tapi syarat penggunaan Wang Yi sendiri adalah kalian harus melakukan pick up terhadap hero dari faksi Wei supaya efek dari awaken-nya si Wang Yi itu bisa besar ya. Oke. Dan kalau kalian mau mengcounter Lukang ya, tempatkan salah satu hero dari faksi Wei di posisi searah dengan Lukang ya. Tapi sebelum Lukang melakukan hit, kalian tempatkan Lady Zen ya di posisi sebelum Lukang melakukan hit ya. Jadi si Lady Zen itu bisa nge-remove efek burning dari Zoyu atau mungkin hero burning lainnya, supaya ketika Lukang melakukan hit terhadap hero yang sudah di remove burningnya, dia tidak bisa memberikan armor ya kepada timnya. Oke, dan ini adalah last pick up-nya. Nah, ini hasil battle report-nya ya guys. Oke, ini posisi bukan upper hand ya. Gue pick up-nya juga gue Luzi dan juga Lady Zhou. Tujuannya tadi adalah niatnya gue mau langsung pick up si Zisang ya. Tapi berhubung Zisangnya itu di banned, jadi gue pick up-nya Yuji. Jadi kalau untuk upper hand sendiri itu must pick up hero-nya kalau misalkan kalian mau ambil. Kalau misalkan kalian melihat Lukang nggak terbanned, kalian bisa pick up, tapi syaratnya nantinya kalian harus bisa pick up Lady Zen ya. Atau misalkan kalian kalau mau pick up Lukang ya, perhatikan dulu dari banned hero nya ya guys ya. Nah, salah satunya adalah kalian bisa membanned counter hero dari si Lukang tersebut ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan pick up Lukang, kalian pick up-nya Lady Zhou ya. Kemudian bisa kalian juga si banned-nya itu adalah Lady Zhou, Wang Yi ya, dan juga Zisang ya. Itu yang bisa kalian banned ya kalau misalkan kalian bertujuan untuk menggunakan Lukang di awal ya. Oke, ini lanjut ya, gue percepat. Gue pick up Zoyu, Lady Zen, Zhang He, Lumeng ya. Lumeng gue tempatkan di posisi ke-1 ya. Kenapa? Karena supaya ketika nanti di turun kedua ya, meskipun si Lumeng itu nanti akan dikurangi angernya oleh si Chaoren, Jiaxu, nanti gue bisa support Lumeng dengan Liao Chan ya, dan bisa melakukan terus menerus stun terhadap musuh ya. Karena efek dari Liao Chan sendiri itu bisa membuat imun ya hero yang di posisi ke-1 ya, plus memberikan Anger sebanyak 4 ya. Jadi kalian bisa membuat si Lumeng atau mungkin hero di posisi ke-1 itu kebal terhadap
efek dari kontrol ya. Dan seperti ini ya battle reportnya. Oke, jadi nggak melulu atau nggak selalu itu gold hero jadi patokan kalian untuk bermain ya, tapi bahkan di top ranking itu jarang banget ya menggunakan gold hero ya, karena di sini kita berbicaranya taktik ya guys ya, bukan berbicara mengenai power ya dari si gold hero tersebut ya. Nah ini seperti yang gue bilang ya, jadi ketika kalian mau memulai sebuah battle, tentukan dulu mana hero yang mau kalian pick up ya di awal kalau misalkan kalian di posisi lower hand, dan banned counter dari hero yang kalian tuju tersebut ya. Contoh kalau misalkan di sini gue mau menggunakan Jisang, otomatis hero yang harus gue banned adalah juga Guo ya. Juga Guo ya, mungkin Lady Zhou juga, dan mungkin Luzi ya. Tapi kalau misalkan gue mau melakukan, gue mengincar Lukang di awal, pastinya gue akan berbeda lagi ya melakukan bannednya. Bisa gue banned Wangi ya, bisa gue banned lagi Lady Zhou dan juga Zisang. Nah kalau misalkan gue mau tertuju kepada Zuga Guo atau mungkin gold hero lainnya, gue akan berbeda lagi guys untuk banned hero nya. Jadi tentukan itu di awal sebelum kalian masuk ke battle, supaya bisa memudahkan kalian pada saat battle nanti ya. Oke, ini gue percepat ya karena cukup banyak screenshot yang gue berikan ke kalian. Oke, ini step-stepnya. Oke, ini last battle-nya ya guys ya. Perhatikan dari setiap hero yang gue pick up. Dan ini adalah hasil battle report-nya ya. Oke, lanjut. Nah, ini formasi upper hand ya. Perhatikan formasi dari setiap yang gue berikan ya. Kalau misalkan di upper hand seperti yang gue pernah bilang, mungkin gue sering banget menggunakan formasi yang itu-itu aja ya. Tapi mungkin variasinya yang berbeda ya guys ya. Nah, perhatikan ya dari setiap step-stepnya supaya kalian bisa menerapkan di battle kalian ya. Nah, inilah stepnya. Ini adalah hasil dari battle reportnya dari salah satu akun gue ya. Oke, nah perhatikan, selalu gue pick up Lady Zen ketika gue pick up Lukang ya, untuk mencegah si Lady Zen nge-remove dari faksi Wei ya kalau misalkan Lukang gue mau melakukan hit. Oke, ini last stepnya, selalu ada Lumeng, Zoyu, Lukang ya di setiap kali gue menggunakan Lukang, karena ini adalah combo terbaik menurut gue ya. Nah ini hasil dari battle reportnya lagi ya. Nah di upper hand ini gue tempatkan Lukang di arah sejajar dengan Zoyu ya. Ya, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kalian bisa nggak harus mempick up Lady Zen ya. Kenapa? Karena Lady Zen sendiri itu hanya bisa meremove efek burner dari faksi Wei ya. Sedangkan di sini gue sudah menaruh si Lukang di searah sejajar dengan Zoyu. Jadi kalau udah seperti ini, kalian nggak harus pick up Lady Zen ya. Pick up Lady Zen itu digunakan ketika kalian melihat musuh belum mempick up salah satu hero nya di front row ya. Khawatirnya ketika mereka pick up hero di front row, mereka ambil hero dari faksi W dan juga disupport oleh Lady Zen ya. Jadi Lukang sendiri itu hanya bisa memberikan armor kepada timnya kalau misalkan dia melakukan hit terhadap hero yang sedang dalam kondisi terbakar ya. Tapi kalau nggak terbakar, Lukang itu nggak sakit-sakit banget ya. Oke, inilah battle-nya lagi ya. Coba perhatikan dari setiap hero yang gue banned ya guys ya. Oke, ini adalah untuk yang terakhir. Nanti gue bakal tunjukin ke kalian dari hasil dari battle report yang tadi sudah gue tunjukin ke kalian ya. Oke, setelah gue tunjukin ke kalian untuk dari tadi yang sudah gue tunjukin melalui screenshot, sekarang gue bakal tunjukin ke kalian dari hasil battle reportnya ya. Dan harapannya kalian bisa melakukan analisa terhadap yang gue berikan tadi ya. Oke, ini yang pertama ya. Di sini gue ada di posisi yang menggunakan Jisang ya guys ya. Jadi ketika gue bermain King's Battle ya, gue sudah tahu hero apa yang gue mau pick up, udah gue tentukan di awal.
supaya itu bisa searah dengan Bennett hero-nya ya. Karena kalau misalkan kalian nggak menentukan itu di awal, nantinya kalian akan kesulitan ya memilih hero apa yang mau kalian gunakan atau mau kalian andalkan ya. Jadi tipsnya mungkin yang pertama adalah tentukan hero yang mau kalian andalkan, kemudian Bennett hero counter dari hero tersebut ya. Dan kalian harus tahu ya setiap counternya. Contohnya Zisang di counter oleh Zugagul ya. Kemudian kalau misalkan Wang Yi ya, itu bisa untuk mengcounter Lukang ya. Luzi juga sama, bisa untuk mengcounter permainan ketika Lukang ya ada di dalam battle. Jadi kalau kalian mau menggunakan Lukang, betternya kalian melakukan beda terhadap Wang Yi ya. Wang Yi, Lady Zhou ya, dan juga Zisa, atau bisa juga Luzi ya kalau misalkan Luzi ya. Oke, ini adalah battle reviewnya. Lumengnya nggak terlalu efektif, kenapa? Karena terus menerus dikurangi angernya oleh si Chaoren ya. Oke, ini juga gua skip aja. Oke, ini untuk contoh dari battle review yang pertama ya guys ya. Kemudian yang kedua ya, dimana gua nggak menggunakan gold hero ya, sama ya. Musuhnya pun ya, musuh yang paling hebat menurut gue ya, si demigod ini yang peringkat kedua, dia juga nggak menggunakan gold hero ya. Karena ya di top rank itu kita berbicara mengenai trik ya, skill, bukan berbicara mengenai gold hero. Mungkin gold hero itu hanya opsional aja ya. Nah, silahkan kalian cek untuk yang ini. Nah, ini adalah salah satu form terbaik juga menurut gue ya, combo dari Zhou plus Lumeng ya. Nah, silahkan kalian lihat ya, Lumengnya itu bakal imun setelah diberikan efek buff oleh si Diao-chan ya. Jadi ketika dihit oleh Choren, Lumeng itu imun terhadap efek kontrol atau efek stun ya. Nah, dan sekali Lumeng hit, semuanya stun ya, kecuali Tai Shichi, karena Tai Shichi itu imun terhadap kontrol ketika dihit oleh musuh yang terbakar ya. Oke. Jadi Lumeng plus Zhou adalah combo terbaik kalau misalkan kalian ingin bermain kontrol ya. Karena cukup dengan Lumeng itu bisa melakukan stun terhadap semua hero ya musuh kalian. Nah, gue cukup ya, gue skip. Dan untuk yang ketiga ya guys ya, ini adalah battle reviewnya, dimana gue menggunakan combo dari Lumeng, Zhou plus Lukang ya. Nah, ini Luzi ya. Jadi Luzi itu dia bakal melakukan hit terhadap hero yang memiliki anger terendah ya. Jadi, nah kalau untuk Luzi ini sendiri bisa di counter oleh hero yang beranger besar ya, seperti Gojia atau mungkin Cao ya. Kenapa Gojia? Karena Gojia itu nggak bakal dihit oleh Luzi ya. Karena dia itu Gojia, Cao itu memiliki efek untuk tidak menggunakan anger dari setiap kali dia melakukan atau mengeluarkan skill ya guys ya. Jadi bisa untuk membuat silence si Luzi ya, si Gojia ini. Nah, akan kalian analisa dari setiap battle review yang gue berikan plus trik yang tadi udah gue berikan ya guys ya. Ini adalah combo terbaik menurut gue, Lumeng ya, Zhou, Lukang, dan ini adalah hero yang paling sering digunakan ya, combo dari hero Faxiu ya. Nah, kalian lihat sendiri, Lukang itu bakal memberikan armor setiap kali dia hit terhadap hero yang dalam kondisi terbakar ya.
Oke, dan ini akan gua skip ya guys ya. Dan silakan kalian analisa dan terapkan di permainan kalian ya. Dan harapannya kalian bisa menaikkan ranking kalian ya, sehingga nantinya mungkin kita bisa berjumpa di top ranking untuk bersaing mendapatkan peringkat ke-1 ya. Karena udah 5 kali nih guys ya, masih akun ini yang menjuarai dari Kings Battle divisi 12 ya. Nah, harapannya adalah setidaknya kalian yang melihat video ini bisa bersaing untuk merebut titel tersebut ya. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di tutorial kali ini. Selamat bermain dan selamat menerapkan di permainan kalian masing-masing, dan semoga bisa meningkatkan ranking kalian. Dan jangan lupa ya guys ya, untuk diklik like, share, and subscribe untuk channel ini. Semoga kalian sehingga kalian bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai skill dan tricks untuk Kings Battle ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat bermain dan selamat meningkatkan ranking kalian ya guys ya. Thank you guys.